Motivers, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Kembali lagi berjumpa dengan saya Hamri Gusman dalam Hamri Gusman Official. Motivers, saya ada di pinggir pantai. Pasti Anda sudah tahu. Tapi coba tebak di mana saya. Ya, saya ada di Desa Wisata Hiu Botubarani, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Ya, oke Motivers. Ya, ini desa wisata hiu ya. Jadi hiu-hiu paus yang besar-besar. Nah, itu biasanya datang di sini ya. Tapi sayang sekali ini karena ombaknya besar. Jadi hiunya ini belum datang-datang dari tadi tunggu ini ya. Oke. Baik Motivers, sambil menunggu hiu paus datang, saya akan memberikan satu motivasi yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu 7 core value berakhlak bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN serta masyarakat luas. Kita akan bahas apa saja 7 core value berakhlak, filosofinya, contohnya, dan penjelasannya. Jangan kemana-mana. Baik Motivers, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, komen Hamri Gusman Official ya. 7 core value berakhlak. Baik Motivers, yang pertama, berorientasi pelayanan. Motivers, untuk seluruh unit kerja pemerintah, baik itu kementerian, lembaga, Pemda, dan BUMN, BUMD, harus berorientasi pada pelayanan. Motivers, berorientasi pelayanan berarti unit-unit kerja tersebut harus mengedepankan pelayanan sebagai komoditas utamanya. Unit kerja manapun harus selalu melayani dengan sepenuh hati dan dengan sebaik-baiknya. Motivers, kenapa core value berakhlak pertama adalah berorientasi pelayanan? Karena Anda atau kita sebagai aparatur negara, baik ASN, TNI, Polri, anggota DPR RI, DPRD, dan lembaga eksekutif yudikatif lainnya, itu dibiayai dari negara, termasuk BUMN, BUMD ya. Jadi Motivers, gaji yang Anda terima setiap hari, tunjangan yang Anda nikmati setiap hari, nafkah yang diberikan kepada anak, istri, suami kita di rumah, ya, itu berasal dari uang rakyat, uang masyarakat, pajak rakyat, dan juga PNBP dan sumber pendanaan lainnya. Jadi bagaimana mungkin rakyat menggaji kita, aparatur negara, atau menggaji Anda, kok Anda tidak melayani masyarakat? Ya, jadi sudah tidak zamannya lagi. Sekarang ada birokrasi yang petentang-petenteng. Ada pejabat yang minta dilayani, ya, saking minta dilayani, kalau ada masyarakat mau ngurus sesuatu harus nunduk, hormat-hormat, permisi. Itu udah ketinggalan zaman yang begitu. Zaman dulu iya, tapi sekarang sudah berubah dong, move on dong. Masa nggak move on, ya? Justru aparatur negara ini adalah pelayan rakyat, pengayom rakyat. Oleh karena itu, ayo mari sama-sama kita ciptakan suasana dan skill pelayanan yang baik bagi seluruh pegawai di kantor kita. Ya, jangan sampai masih ada pejabat yang bermindset ingin dilayani. Wah, itu salah besar itu. Oleh karena itu Motivers, silahkan
Anda memperkuat unit kerja Anda dengan peningkatan kompetensi kinerja khususnya di bidang pelayanan yang prima. Oleh karena itu, mari kita terapkan 5S di unit kerja kita, yaitu sambut, senyum, salam, semangat, solusi. Baik Motivers, silahkan kita berlomba-lomba membuat inovasi pelayanan publik yang wow, yang benar-benar bisa membuat masyarakat terlayani dengan baik dan senang. Karena untuk itulah kita ada. Aparatur negara harus bisa melayani, bukan dilayani. Yang kedua, akuntabel. Motivers, akuntabel artinya setiap anggaran negara yang dibelanjakan harus bisa memberikan outcome atau hasil kepada masyarakat. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sudah tidak ada lagi ceritanya Anda membelanjakan anggaran negara, APBN, APBD, ataupun dana hibah yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting terlaksana. Begitu akhir tahun, November, Desember, genjot, sebar anggaran, ya, bikin seminar besar-besaran di hotel, bikin kegiatan BIMTEK di mana-mana, ya, lalu penyerapan besar-besaran. Akhirnya apa? Tidak akuntabel. Kalau tidak akuntabel, masyarakat tidak bisa menikmati hasilnya. Kalau masyarakat nggak bisa menikmati hasilnya, masyarakat tidak bisa sejahtera. Angka kemiskinan tidak akan berkurang, pengangguran tetap akan banyak. Apalagi kita saat ini dalam situasi pasca pandemi, di mana saat pandemi tercipta 5 juta pengangguran baru dan angka kemiskinan juga harus ditekan. Sehingga ayo unit kerja Anda, kementerian, lembaga, Pemda, BUMN, dan BUMD berlomba-lomba membuat program dan kegiatan yang akuntabel. Masyarakat bisa merasakan dampaknya. Bukan hanya selesai, tapi juga bisa memberikan solusi bagi kemaslahatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Jadi harus akuntabel, ya, harus jelas. Yang ketiga, kompeten. Kompeten itu berarti Anda harus memiliki skill yang baik, attitude yang baik, dan juga seluruh hal yang dibutuhkan, baik soft skill dan hard skill untuk menjalankan tugas. Maka ayo, kalau ada staf di kantor kita yang masih gaptek, masih belum bisa menggunakan aplikasi digital, masih belum bisa mengetik 10 jari, tapi masih 15 jari. Aduh, itu harus ditambah itu kompetensi. Jangan sampai dibiarin gaptek, ya. Apapun skill yang dibutuhkan harus diimprove, ditingkatkan. Jangan sampai Anda ngasih target kinerja tinggi sebagai pimpinan, tapi stafnya tidak ditingkatkan kompetensinya. Akhirnya apa? Sebagai pimpinan, kita cuma bisa marah-marah, kesel, gigit jari. Nah, oleh karena itu peningkatan kompetensi itu harus, ibarat baterai harus selalu di-charge. Energi kadang-kadang meningkat, kadang-kadang melorot, kadang-kadang turun semangatnya. Nah, oleh karena itu harus rutin, ya, bisa tiap triwulan, tiap semester, atau paling sedikit setahun sekali, ya. Jadi peningkatan kompetensi ini adalah harga mati dan harus relevan dengan kebutuhan reformasi birokrasi kita. Yang keempat, harmonis. Secara internal dan eksternal kita harus harmonis. Internal di unit kerja kita, di lembaga kita, di Pemda kita, di kementerian kita harus selalu harmonis. Begitu juga di BUMN dan BUMD harus harmonis. Jangan sampai masih ada sekat. Jangan sampai masih ada dusta di antara kita. Itu kayak Bruri Marantika. Waduh, itu yang hafal lagu itu pasti orang-orang jadul yang udah toku-toku, ngaku aja. Nah, harmonis berarti juga harus bisa menjalin harmonisasi dengan masyarakat. Harus bisa menjadi pengayom yang menyejukkan. Di mana ada aparatur negara, di situ terjadi harmonisasi. Yang tadinya bertikai, berkonflik, di mana aparatur negara berarti konfliknya selesai. Bisa lakukan mediasi, ya. Jadi harmonis ini sangat penting. Tanpa harmonisasi baik internal dan eksternal, maka negara kita tidak akan bisa membangun dengan baik. Yang kelima, loyal. Motivers, sebagai aparatur negara, lintas kementerian, lembaga, Pemda, BUMN, BUMD, dan juga
lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, Anda harus loyal. Loyal ada 3. Yang pertama, Anda loyal pada masyarakat. Tentunya aparatur negara yang baik tidak akan menyakiti hati masyarakat dan tidak akan mengkhianati masyarakat, baik penggelapan anggaran, penggelapan program, ataupun membuat program-program yang tidak bermanfaat. Ya. Yang kedua, loyal kepada peraturan perundang-undangan. Ya. Loyal kepada masyarakat tentunya sudah diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, Undang-Undang Reformasi Birokrasi mengamanatkan kepada kita semua agar pada tahun 2025 Indonesia harus memiliki world class bureaucracy, birokrasi berkelas dunia. Makanya dari sekarang penerapan reformasi birokrasi, baik zona integritas, wilayah bebas korupsi, WBK, wilayah birokrasi melayani WBBM, harus sudah diterapkan secara masif dan sudah berjalan sejak tahun 2014. Dan tentunya nilai AKIP Anda juga harus besar, harus tinggi ya, dan berbagai parameter lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Loyal yang ketiga, loyal tegak lurus pada atasan. Ada catatannya, kita loyal pada atasan selama instruksi perintah atasan sejalan dengan perundang-undangan. Kalau sudah melenceng, Anda harus ingatkan, nggak boleh loyal ya. Oleh karena itu, tidak ada aparatur negara yang tidak loyal pada atasan. Ya, tidak ada yang tidak loyal pada perundang-undangan dan tidak ada yang tidak loyal pada masyarakat. Kalau Anda tidak loyal, berarti nggak cocok jadi aparatur negara. Ya. Yang keenam, adaptif. Adaptif ini berarti bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri, bisa lentur, bisa menjadi birokrasi yang agile, yang lincah. Ya, Motivers, saya teringat guru saya dan juga sahabat saya, Kang Yoto, Bupati Bojonegoro, Jawa Timur 2 periode, 2008 sampai 2018. Ya, Kang Yoto semasa memimpin Bojonegoro sangat adaptif, sehingga Bojonegoro yang selalu dilanda banjir karena terletak di bawah 17 aliran Sungai Bengawan Solo, ini hasil panennya rusak, sehingga para petani kesulitan. Akhirnya Kang Yoto melakukan riset, melakukan studi banding, dan didapat ternyata tanaman buah belimbing tahan terhadap banjir. Semakin kena banjir justru semakin bagus. Akhirnya banyak areal persawahan padi di Bojonegoro disulap menjadi kebun belimbing. Dan sekarang Bojonegoro menjadi sentra belimbing terbesar di Indonesia, dan ada puluhan produk turunan belimbing yang bahkan sampai diekspor ke mancanegara. Wow! Itu namanya pemimpin yang adaptif, bukan hanya menyesali bencana alam, bukan hanya menyesali takdir, dan bukan hanya menyalahkan pemerintah pusat. Wah, ini presidennya nggak ngerti, nggak bantu kita. Ini gubernurnya nggak mau bantu saya. Ini bupatinya, wali kotanya. Jadilah pemimpin yang adaptif dan jadilah pribadi yang adaptif. Fokuslah pada solusi, jangan fokus pada masalah. Dan yang ketujuh, kolaboratif. Motivers, tidak ada unit kerja yang bekerja sendiri-sendiri. Kita harus kolaboratif, kita harus menggandeng lintas sektor, menggandeng swasta, BUMN, BUMD, dan saat ini juga sedang pendekatan pentahelik, yaitu instansi pemerintah yang bekerja sama dengan akademisi, lalu pelaku usaha, media, dan masyarakat. Ya. Jadi kalau Anda dapat menjalankan program dengan pentahelik approach atau pendekatan yang lain selama berkolaborasi, berarti Anda sudah memenuhi peraturan dan menjalankan core value berakhlak ini dengan baik dan optimal. Baik Motivers, itu tadi core value berakhlak untuk kementerian, lembaga, Pemda, lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan juga BUMN, BUMD. Semoga saja kita benar-benar bisa berakhlak dan menjalankannya dengan lebih optimal lagi ya. Tetap semangat Motivers, karena pribadi yang berakhlak dan menjalankan semangat dengan sepenuh hati tentunya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Baik Motivers, jangan lupa klik subscribe, share, komen, dan like Hamri Gusman Official. Sampai berjumpa pada episode yang mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo, ada di mana kita ini? Hiu Paus Botubarani. Ya, di wisata Hiu Paus, Desa Botubarani, Kecamatan
Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Coba keliling-keliling biar kelihatan. Oke. Mana Ida? Tinggal Ida. Oke, ya. Dadah. Sebentar, udah dihidupin loh. Gak apa-apa, jalan udah di tim pelayanan yang baik dan sorry. Senyum, salam, sapa, solusi. Satu lagi apa sih, Mas?